perkenalkan saya Mutiara Ismail. Di video kali ini saya akan membahas tentang kurikulum yang ada di Indonesia. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana belajar. Istilah ini lebih populer dibandingkan istilah dalam bahasa Inggris yaitu kurikulum. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran, yang diutamakan adalah pendidikan, watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Kurikulum yang kedua yaitu kurikulum 1952. Yaitu kurikulum ini mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Di kurikulum ini yang diberlakukan di Indonesia untuk menyempurnakan sistem pendidikan dasar. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan pancawardhana, yaitu moral, pendidikan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Penerapan kurikulum 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Keempat yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen yaitu MBO atau Management by Objective yang dikenal saat ini, yaitu metode, materi, dan tujuan pembelajaran. Dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi 3, yaitu yang pertama, tujuan instruksional umum atau TIU, yang kedua tujuan instruksional khusus atau TIK, dan yang ketiga materi pelajaran, alat pelajaran, dan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Yang keenam yaitu kurikulum 1984, yaitu mengusung proses skill average, yaitu mengutamakan pendekatan proses tapi fakta tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini sering disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1945 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini lebih pada upaya memadukan kurikulum sebelumnya. Jiwanya ingin mengkombinasikan antara kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, antara pendekatan proses,
Kata Mujito menjelaskan, sayang sekali perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional dan muatan lokal. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum 2004 sering disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai, yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang ketiga, pengembangan pembelajaran. Yang kesembilan yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2006 sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan, merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi. Sebagaimana dijelaskan oleh BSNP tahun 2006 bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil dari pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004. Kompetensi yang dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Ciri-ciri kurikulum 2013 yaitu yang pertama, menekankan pada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan karakter siswa seperti moral, etika, dan kepemimpinan. Dan yang ketiga, relevan dan kontekstual, menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal pendidikan. Yang keempat, pendekatan tematik, menyatakan konsep-konsep dalam tema-tema yang besar, berorientasi pada hasil dan kompetisi. Yang terakhir yaitu kurikulum merdeka, yaitu kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Ada beberapa alasan utama mengapa kurikulum merdeka diluncurkan. Yang pertama, mengatasi krisis pembelajaran. Yang kedua, fokus pada kompetensi esensial. Yang ketiga, memberikan otonomi kepada sekolah. Yang keempat, mendorong inovasi, dan yang kelima, menyiapkan lulusan yang adaptif.